Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Verona Apriliani Irmawati. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bunga sederhana, satu materi dalam matematika ekonomi. Nah, bunga tunggal atau bunga sederhana ini merupakan penerapan dari materi barisan dan deret pada matematika. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi mengenai tentang apa itu bunga tunggal, mari kita memahami bersama bunga itu sendiri. Bunga pinjaman dan investasi. Dalam kasus pinjaman dan investasi, kita sering mendengar istilah bunga atau interest. Pinjaman itu teman-teman, semacam dari sudut pandang si penerima manfaat, pinjaman itu adalah menerima uang dengan kewajiban nantinya mengembalikan modal plus pokoknya. Sedangkan investasi yaitu sama dengan memberi atau menanam uang ataupun menabung uang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan didapatkan dari apa? Dari bunga. Jadi, bunga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan sebagai imbalan dari jasa penggunaan suatu modal atau pinjaman yang dibayarkan dalam periode tertentu berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Nah, atau dengan secara sederhananya, bunga sama dengan biaya sewa uang yang telah disepakati bersama. Nah, teman-teman, biasanya hal yang kita contoh yang dari pinjaman yaitu kredit di bank ataupun pinjaman online. Nah, sedangkan investasi itu salah satu contohnya itu deposito. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat ilustrasi ini, yaitu ilustrasi pinjaman dan investasi, yang dimana si orange ini adalah pemilik modal dan si penerima manfaat adalah si hijau ini. Ibaratnya si pemilik modal ini memiliki uang yang lebih, sedangkan yang penerima manfaat ini dia sangat membutuhkan uang atau membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dia membutuhkan pinjaman modal, sehingga si pemilik modal ini memberikan pinjaman itu berupa modal pokok kepada si penerima manfaat, dan si penerima manfaat ini menerima modal pokok ini dengan pinjaman dengan kewajiban nantinya dengan modal pokok ini dengan kewajiban nantinya mengembalikan uangnya pokok plus bunga kepada si pemilik modal. Nah, pokok plus bunga ini merupakan hasil dari investasi yang ditunggu-tunggu oleh si pemilik modal, yang dimana keuntungannya nanti didapatkan dari bunga yang ia dapatkan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwa keduanya saling membutuhkan, yang dimana si pemilik modal ini membutuhkan orang lain untuk meminjamkan uangnya supaya uangnya bisa dikelola, supaya bisa berkembang. Sedangkan si penerima manfaat tadi ini membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya, seperti misalnya membeli rumah, membuka usaha, dan lain sebagainya. Oke. Jadi teman-teman, ilustrasi ini sebenarnya menjelaskan bagaimana uang bekerja menghasilkan uang yang lebih banyak lagi menggunakan atau melalui mekanisme bunga. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu kita lihat faktor-faktor yang terlibat yang di dalam transaksi pinjaman atau investasi ini. Nah, kesepakatan ini merupakan pusat dari transaksi pinjaman atau investasi. Yang pertama, besar modal. Besar modal ini ialah jumlah modal yang kita investasikan atau yang kita pinjam. Nah, misalnya 50 juta, 20 juta, 10 juta, dan sebagainya. Yang kedua adalah jenis bunga. Jenis bunga ini teman-teman ada dua, yaitu suku bunga. Yang pertama itu suku bunga tunggal atau jenis bunga tunggal. Yang kedua adalah jenis bunga majemuk. Dan yang saya jelaskan hanya jenis bunga tunggal atau bunga tetap, karena nanti bunga majemuk akan dijelaskan oleh salah satu teman kelompok saya. Nanti teman-teman juga jangan lupa menonton videonya ya. Nah, yang ketiga adalah periode atau tenor. Periode atau tenor adalah jangka waktunya. Jangka waktu misalnya dalam bulan kah,
atau dalam tahun gitu. Dan yang keempat adalah angsuran. Angsuran ini cara pembayarannya per bulan, per kuartal ataupun sekaligus, atau cicilan bayar per periodenya teman-teman. Dan anuitas. Anuitas ini nanti akan dijelaskan oleh salah satu teman kelompok saya juga. Nanti teman-teman jangan lupa menontonnya. Oke, kita masuk di apa itu bunga tunggal. Nah, bunga tunggal atau bunga flat adalah sistem perhitungan suku bunga yang besarnya mengacu pada modal pokok sehingga nilainya tetap atau tidak berubah. Nah, maksudnya teman-teman, misalkan saya menabung atau kita menabung atau meminjam uang dengan suku bunga tunggal, nanti bunganya tetap tidak berubah. Misalnya nih, saya mau meminjam uang atau menabung uang dengan suku bunga tunggal, bunganya 10%. Nah, nanti bunganya 10% terus tiap tahun ataupun tiap bulan. Dia tidak berubah. Bunganya tetap 10% dari apa? Dari modal pokoknya, teman-teman. Gitu. Jadi namanya bunga tunggal itu bunganya tetap tidak berubah. Gitu. Nah, rumus untuk memudahkan kita mencari besarnya bunganya ini yaitu yang pertama BN sama dengan MO kali I kali N. Yang dimana BN ini adalah besarnya jumlah bunga periode ke N yaitu MO modal awal dikali dengan interest atau persentase bunga dikali dengan N. N ini apa? Rentang periode interestnya teman-teman. Nah, N ini teman-teman syarat utama dalam mengerjakan bunga tunggal ini N-nya harus disesuaikan dengan I, yang dimana jika I-nya dalam bulan atau dalam tahun, berarti N-nya pun mengikutinya dalam bulan atau setiap bulan, dalam bulan atau dalam tahun, begitu teman-teman. Maksudnya, misalnya kita meminjam uang di bank dengan persentase bunga yaitu 10%, 10% per bulan dalam setahun. Nah, per bulan dalam setahun. Berarti N-nya nanti itu adalah 12 bulan. Sama dengan N-nya sama dengan 12. Kenapa 12? Karena kan satu tahun itu ada 12 bulan. Nah, bulan ini tadi ikut yang 10% per bulan. Itu teman-teman harus mengikutinya. Nantinya dia punya bunga nanti periode ke N-nya itu yaitu dalam bulan, teman-teman. Seperti itu. Atau ya seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua rumusnya yaitu untuk mencari modal akhir atau jumlah tabungan akhir kita dalam bulan akhir bulan ataupun akhir tahun, yaitu M sama dengan MO tambah BN, di mana MO ini adalah modal awal ditambah dengan besarnya bunga tadi gitu. Dan juga M atau ini sama saja bisa menggunakan yang MO plus PN atau M sama dengan MO kali 1 tambah I kali N. Itu teman-teman. Oke, nanti supaya lebih paham lagi kita sama-sama mengerjakan contoh-contoh soalnya teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, mari kita lihat simulasi pinjaman dengan bunga tunggal. Nah, contohnya pokok pinjaman 6 juta, atau modalnya 6 juta. Tenor atau periode waktunya itu 6 bulan. Bunganya 2% per bulan. Sehingga kita lihat, nah, periodenya ada periode bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3 sampai bulan ke-6 kan. Nah, angsuran pokoknya itu 1 juta didapat dari mana? 6 juta ini bagi rata dengan 6 bulan, teman-teman. Jadi, cicilan per periodenya itu adalah 1 juta. Gitu, teman-teman. 6 juta dibagi 6. Nah, bunganya itu tetap. Kembali lagi ke definisi tadi, namanya bunga tunggal itu dia tetap tidak berubah. 2% dari modal awalnya itu 2% kali 6 juta. Sehingga bunganya itu per bulan adalah 120.000. Sehingga total angsurannya itu 1 juta tambah 120.000 yaitu 1.120.000. Seperti itu teman-teman. Oke. Mari kita lihat. Setelah melihat simulasi tadi, kita mendapatkan formula pinjaman dengan bunga tunggal. Yang pertama, P sama dengan M per N. Inilah angsuran pokok per bulan. Jadi, untuk mencari angsuran pokok per bulan itu modal awal dibagi dengan N atau periode dalam bulan. Contohnya, ini tadi 6 juta, M-nya 6 juta dan N adalah 6. Jadi, 6
juta dibagi dengan 6. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua adalah untuk mencari nominal bunganya. Nominal bunganya itu dengan interest atau persentase bunga dikali dengan modalnya. Seperti yang sebelumnya tadi itu, 2% dikali dengan juta modalnya. Kita melihat ini juga total bunga yang dibayarkan. Nah, total bunga yang dibayarkan ini caranya adalah dengan mengalihkan nominal bunga dengan N atau tenor atau periode dalam bulannya. Seperti ini tadi. B kali N. 120.000 dikali dengan 6 yaitu 720.000. Jadi total bunga yang kita bayarkan selama masa pinjaman adalah 720.000 dari 120 dikali dengan 6. Seperti itu. Oke, setelah itu kita lihat simulasi investasi dengan bunga tunggal. Nah, nilai modal atau modal awalnya 10 juta, jangka waktunya 3 tahun, bunganya itu 5% per tahun. Kita lihat dari periode tahun ke-1, tahun kedua, dan tahun ketiga itu nilai modal awalnya 10 juta, sehingga modalnya itu 5% kali 10 juta. Karena ini modal bunga tunggal tadi tetap ya teman-teman. Jadi 5% dari 10 juta itu 500.000. Sehingga nilai modal akhirnya itu 10 juta 500.000. 10 juta ditambah dengan 500.000. Seperti itu teman-teman. Nanti modalnya itu modal akhirnya akan semakin naik sesuai dengan nominal bunganya. Gitu. Teman-teman. Nah, formulasi investasi bunga tunggal atau jika kita ingin menghitung jumlah tabungan kita nantinya, jumlah tabungan ke N nanti kita, periode ke N, bisa juga menggunakan ini. Nah, ini sama seperti rumus pada slide sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan. MN sama dengan M kali 1 tambah N kali I. Atau bisa juga dengan menggunakan MN sama dengan BN MO tambah BN. Seperti di mana MN nilai modal setelah periode ke N atau M besar saja tadi modal akhirnya, sedangkan M atau MO adalah modal awal, N adalah periode kesekian, dan I adalah interest atau bunga per periodenya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk memahami lebih dalam lagi, mari kita sama-sama mengerjakan contoh-contoh soal yang ada. Nah, yang pertama itu modal diketahui modal sebesar Rp7.500.000 dibungakan dengan suku bunga tunggal sebesar 4% per catur bulan selama 1 tahun 4 bulan. Kemudian ditanya berapakah modal akhirnya. Mari kita sama-sama mengerjakan ini teman-teman. Diketahui modal awal sama dengan Rp7.500.000 dan I-nya sama dengan 4% per catur bulan selama 1 tahun 4 bulan. Nah, satu tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. I-nya untuk mencari N ya teman-teman, kita bisa melihat dari interestnya ini atau persentase bunganya. Itu kita tahu dalam catur bulan. Catur itu bulan, berarti bulan catur itu 4 bulan ke bulan. Nah, berarti 4 bulan, 4% per 4 bulannya. Berarti N-nya juga harus dalam bulan. Nah, untuk itu berarti untuk mencari N-nya adalah kita tahu dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. Berarti 12 bulan tambah 4 bulan sama dengan 16 bulan. Sehingga N-nya itu teman-teman, N sama dengan 16 per atau bagi 4. 16 bagi 4 bulan ini tadi. Per catur ini tadi. Per 4 bulan ya sama dengan 4 sama dengan 4. Nah, sehingga N sama dengan 4, tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita ketahui. Atau logikanya teman-teman, setiap bulan dapat 4%. Nah, 16 bulan berarti kita mendapatkan persen itu sebanyak 4 kali.
Begitu teman-teman. Tapi untuk lebih mudahnya tinggal 16 dibagi 4 saja. Itu ini kita dapat 4 dalam bulan ya teman-teman. Sehingga kita bisa menghitungnya dengan rumus yang sudah ada tadi, yaitu M atau MN tadi itu besar sama dengan M modal awal dikali 1 ditambah I kali N. Nah, sehingga bisa juga menggunakan rumus tadi, modal akhir sama dengan modal awal ditambah dengan bunga, yaitu besarnya bunga ke N. Tapi itu nanti kita harus cari dulu bunganya, tidak apa-apa. Sebenarnya sama saja nanti hasilnya. Kita bisa juga menggunakan ini teman-teman. Oke, sehingga sama dengan 7.500.000 kali 1 tambah 4% kali 4, sehingga 7.500.000 kali 4% kan 0,04. 1 tambah 0,04 kali 4, sehingga M sama dengan 7.500.000 kali 1 tambah 0,16, sehingga sama dengan 7.500.000 kali 1,16 sama dengan 8.700.000 rupiah. Seperti itu teman-teman, 8.700. Jadi besarnya modal akhir atau tabungan akhirnya adalah 8.700.000 rupiah. Modal akhirnya sama lagi kita lihat ya, dengan setiap yang ketiga. Jadi pada akhir awal persen ditanya
kita hitung dari akhir tahun ketiga. Berarti kan ada tahun ketiga. Nah, itu sama dengan ada kemudian PN kita selesai dulu. Yang pertama kita mencari rumus PN-nya. Yang pertama tadi adalah atau modal ya. Nah, ini bahwa tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Jadi N itu sama dengan 3. Nah, kita rentang periodenya. Tinggal kita masukkan 1 juta kali 5% kali 3. Nah, 5% itu sama dengan 15. Periode ke N. Kita hitung awal 1 juta.
dengan 1 juta pokoknya seperti itu. Nah, jam uang dari koperasi sejumlah Rp750.000. Ingat tadi bahwa yaitu setengah tahun. Jadi teman-teman ya. Ini adalah 6 bulan teman-teman. Supaya N-nya ditanya itu bunga setelah setengah tahun itu berapa? Oke. Jadi setengah tahun itu kan sama dengan N sama dengan sehingga N itu 6 dibagi 1. Kenapa bagi 1? Karena ini tadi per bulan, teman-teman. Beda kalau per 1 bulan tadi itu berarti per 4 bulan, berarti 6 per 4 N-nya. Tapi kan ini per bulan, jadi 6 per 1 dia. Kalau per 2 bulan ini berarti bagi 2 juga ini. Sama dengan 6. N-nya sama dengan 6. Sehingga kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya itu dijawab bunga, besarnya bunga. Berarti BN sama dengan NO kali I kali N. Nah, sehingga BN sama dengan 750.000 kali I-nya itu 2%, berarti sama dengan 0,02 kali 6, teman-teman. Sehingga sama dengan 750.000. 0,02 kali 6 kan itu 0,12, berarti 750.000 kali 0,12 sama dengan 750.000 kali 0,12 yaitu Rp90.000. Jadi bisa bunga setelah setengah adalah sejumlah
SP 90.000. Iya, jadi seperti itu teman-teman. Semoga dengan adanya contoh-contoh soal ini teman bisa memahaminya lagi kita sama tentang bunga tunggal ini teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih, sekian dulu dari saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kesalahan pemahaman saya pada saat saya menjelaskan terkait bunga tunggal ini. Karena saya juga masih belajar, mari kita saling memberikan masukan, yang dimana masukan ini dapat membantu kita satu sama lain untuk saling memberikan pemahaman tentang bunga tunggal ini sendiri. Terima kasih teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan tentang bunga tunggal ini. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman.